A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah konten kembali melanjutkan tentang konten Palestina Israel. Beberapa hari ke belakang saya mencoba untuk mencari informasi ya, tokoh-tokoh yang memang berkaitan atau yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi Israel dalam proses hari ini Israel menghancurkan Gaza. Jadi ada satu nama tokoh yang menarik perhatian saya di sini, yang memang tidak terlalu sering muncul di dalam perang Israel Palestina ini. Cuma dia memiliki peran yang cukup sangat penting. Dia adalah seorang menteri di kabinetnya Netanyahu, yaitu Menteri Keamanan Nasional yang bernama Itamar Ben-Gvir. Sedikit saya ceritakan profilnya. Jadi Itamar Ben-Gvir ini dalam proses karirnya, dia itu sebenarnya memang punya darah Yahudi, kebangsaan Yahudi, cuma waktu itu dia tinggal di Irak, mungkin karena satu kejadian tertentu dia harus terusir dari sana, akhirnya dia merapat ke Israel. Artinya dia sebenarnya imigran Irak, cuman memang punya darah Yahudi, punya keturunan silsilah ke Yahudi. Dan karakter si Tamar bin-Gvir ini memang sudah terlihat sejak muda bahwa dia punya karakter ciri khas bahwa dia itu sangat membenci bangsa Arab. Dia memiliki satu kebencian yang sangat terlihat semenjak usia dia remaja kepada bangsa Arab. Ada beberapa kasus yang terjadi di dunia internasional yang sangat mencolok ya. Kalau saya katakan sangat mencolok karena memang mencolok dalam arti di sini itu maksudnya menegaskan, menguatkan karakter dia bahwa dia itu memang nggak suka dengan orang Arab. Jadi pernah satu kasus terjadi waktu itu pembunuhan oleh dua remaja Israel, membunuh satu keluarga Muslim Palestina. Bahkan sampai si keluarga ini punya bayi dibunuh juga. Dan dia membela mati-matian si dua remaja ini dengan segala daya upaya. Dia berusaha membela dua remaja ini sehingga lolos dari hukuman. Itu satu kasus yang sangat kuat yang menegaskan karakter dia bahwa memang dia itu sangat benci dengan orang Arab. Bahkan kasus terbesarnya waktu itu baru-baru sebelum terjadinya perang, terjadi pembantaian di Al-Aqsa sekitar 29 jamaah muslim. Dan ternyata di belakang layarnya itu adalah perintah dia sebagai, waktu itu dia sudah menjabat sebagai Menhan ya, bukan Menhan, Menteri Keamanan Nasional Israel. Di situ sangat menegaskan bagaimana karakter dia, bagaimana prinsip dia tentang dunia Arab, bahwa dia sangat membenci Arab dan dia tunjukkan itu ke masyarakat dunia. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, berdasarkan berita-berita tersebut, kami ingin mencoba menghadirkan tokoh ini di sini. Kita akan berdialog sampai sejauh mana kehidupannya saat ini sebagai Menteri Keamanan Nasional dan sejauh mana juga peran dia terhadap terjadinya perang Palestina Israel saat ini. Oke, seperti biasa sebelum kami lanjut kepada konten mediumisasinya, kembali kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi seperti biasa ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih
sebanyak-banyaknya terima kasih kami tulus dari hati kami kepada seluruh subscribernya Padepokan Cahaya Siliwangi dimanapun berada, atas doa, dukungan dan supportnya selama ini. Yang saat ini memang alhamdulillah subscriber kami sudah ada di mana-mana, sudah hadir di mana-mana, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, insya Allah sudah terisi. Dan bagi Anda sebagai subscribernya baru dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi, apabila ingin bergabung dalam grup WA kami, Anda bisa membuka deskripsi video kami. Di setiap video, di situ ada deskripsi tentang WA Group. Silahkan yang ingin bergabung, yang ingin saling berbagi dan sharing di sana, silahkan masuk ke grup WA kami. Linknya ada di deskripsi. Oke, tidak menunggu lama, langsung kita kepada acara konten mediumisasi. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu mediator dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Dan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Kang Iwan Herianto. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai, Kang. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator ini dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator, semuanya terpental ke neraka jahanam. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu juga dengan gaib yang ada dalam tubuhnya, apapun itu, sementara terkunci, tidak bisa ikut campur, tidak bisa ikut andil dalam dialog ini. Hanya yang saya izinkan, hanya yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, semua penyusup, semua gaib yang ada dalam tubuh orang yang saya sentuh fotonya ini, semuanya terkunci, tidak bisa ikut campur, tidak bisa masuk. Hanya ruh dan sukmanya yang saya izinkan, yang saya tarik. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Sunan ya Allah, izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, 9 roh, 7 sukma dari tokoh yang saya sentuh gambarnya tertarik masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semakin kuat, semakin sinkron dengan tubuh mediator. Allah. Apabila ada penyusup yang ikut masuk, maka otomatis semuanya terlempar ke neraka jahanam. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya ruh sukma dari tokoh yang saya izinkan untuk masuk. Allah. Semakin kuat energinya, semakin sinkron dengan mediator. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suara yang tersambung, bisa bicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Allah. Siapa Anda? Siapa Anda? Bisa bicara? Apakah Anda bisa bicara? Siapa Anda? Siapa? Siapa? Saya? Ya. Saya orang Indonesia. Anda saat ini berada di Indonesia. Apakah benar Anda saudara Itamar bin Fir? Tahu dari siapa? Saya? Ya. Kan memang sengaja saya undang ke sini. Saya protes apabila bukan yang saya maksud, apabila hanya penyusup otomatis hancur. Allah. Gimana kabar Anda ini? Fan. Baik. Ya. Sehat ya? Ya.
Saat saya panggil, Anda sedang di mana? Saya lagi Hmm? jalan. Sedang di jalan. Ya, Maksudnya di mobil gitu. ya. Mau jalan kemana? Ya siapa? Saya orang Indonesia. Indonesia. Ya. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Anda. Boleh ya? Saya bisa di Indonesia. Ya bisa, kan saya undang ke sini. Saya bingung. Tidak usah bingung. Anda merasa seolah-olah seperti mimpi. Allah. Anggap saja Anda mimpi bertemu dengan orang Indonesia. No. Hmm? Real. Real. Ya, syukur kalau Anda bisa merasakan ini real. Siapa? Saya orang Indonesia. Saya bingung sama orang Indonesia ini. Kenapa? Kenapa bisa panggil saya? Ya, bisa lah. Anda manusia, saya manusia. Bisa lah. Kenapa nggak bisa? Apa? Saya mau ngobrol-ngobrol sama Anda. Boleh ya? Ya. Ngobrol-ngobrol sebentar. Ya, saya minta waktu 30 menit. Sibuk. Semua kesibukannya untuk sementara ditunda. Allah tidak punya jadwal. Allah. Saya mau tanya sama Anda. Ya. Saudara siapa? Saudara siapa? Saya orang Indonesia. Name. Nama saya? Yo. Nama saya Ahmad. Muslim. Muslim. Kenapa kalau saya Muslim? Anda tidak suka dengan Muslim? Iya. Kenapa? Hey. Kenapa? Apakah Anda punya satu riwayat, satu kenangan yang buruk tentang Muslim sampai ada itu, ya saya baca di satu media, satu pemberitaan bahwa Anda itu sangat membenci Muslim. Kenapa sebabnya? You tahu? Ya. Saya tidak suka sama Muslim. Ya sebabnya apa? Saya tidak suka. Ya kan harus ada sebab. Anda aja tidak suka terhadap satu makanan itu karena rasanya nggak cocok. Nah, kalau Anda tidak suka dengan Muslim itu penyebabnya apa? Sementara Anda pernah menjadi imigran di negara Irak kan? Pernah tinggal di negara Muslim. Ya. Apakah memang Anda punya pengalaman yang negatif tentang Muslim? No. I study. Belajar. Ya, Anda belajar di Irak. Ya. Tentang apa? Muslim. Terus kenapa Anda jadi Strategi. Oh, strategi aja. Ya. Memang sengaja Anda belajar di sana. Iya. Untuk apa? Untuk apa? Anda punya peran apa dalam perang yang hari terjadi di Palestina dengan Israel? Apakah itu Anda yang memberikan satu masukan yang begitu kuat kepada Netanyahu? Iya. Sehingga dia berani melakukan sesuatu yang apa ya? Yang sangat frontal menurut saya. Seolah-olah apa yang dilakukan Netanyahu itu memang mewakili kebencian Anda kepada Muslim. Kenapa? Saya yang punya kuasa. Jadi Netanyahu itu masih di bawah kendali Anda. Ya. Berarti Anda sutradaranya. Ya. Kalau Netanyahu itu aktor utama. Ya. Oh gitu.
Kalau sutradaranya berarti Anda punya skrip ceritanya dong. Apa ceritanya dari perang ini? Tragis. Apa itu? Saya mau Hmm? saya mau ambil alih. Saya mau hancurkan Muslim. Di Palestina. Ya, Hanya Palestina. semua Maksudnya semua. Muslim yang mendukung Palestina. Yang Anda benci itu terah Arabnya atau Muslimnya? Muslim. Jadi Muslim. tidak peduli itu Asia, Eropa, selama dia Muslim Anda benci. Ya, Kenapa? Kalau boleh tahu sedikit kenapa? Sampai sebegitu bencinya Anda terhadap Muslim. itu keyakinan saya. Keyakinan maksudnya apa? Karena saya yakin saya benci. Ya beda antara keyakinan dan kebencian. No. I hate. Terus ada satu kasus yang waktu itu sempat viral. Ada 2 orang remaja Israel yang membunuh satu keluarga Muslim Palestina. Bahkan keluarga itu punya anak yang masih bayi juga dibunuh oleh pemuda itu. Kenapa Anda membela mereka? Padahal sudah jelas-jelas mereka yang membunuh. Itu generasi kami. Hah? Itu generasi kami. Generasi kamu maksudnya? Generasi penerus. Oh, jadi sengaja memang Anda tuh istilahnya rasa kebencian Anda itu ditularkan kepada generasi muda. Ya, Oh, saya lindungi. hmm. Saya lindungi orang-orang kami. Anda kader mereka supaya punya rasa yang sama dengan Anda. Saya besar untuk membenci. Gitu. Berarti termasuk kebijakan Anda setelah menjadi Menteri Keamanan Nasional Israel untuk mengirimkan 25.000 pucuk senjata untuk mempersenjatai sipil Israel di Gaza Selatan itu arahnya ke situ. Ya, Supaya mereka itu bisa, maksudnya bisa kebencian yang sudah Anda ajarkan kepada mereka itu bisa ditumpahkan gitu. ya. Saya terlalu benci sama Muslim. Berarti Israel selama ini bohong dong kalau dia mengatakan Hamas itu keji dan Israel melakukan penumpasan terhadap Hamas itu karena Hamas itu dianggap tidak manusiawi, mereka menyerang sipil. You know. Berarti hanya pemutarbalikan fakta itu. Yes. Sebenarnya memang istilahnya ada perang dan tidak ada perang, Anda tetap akan membunuh Muslim kan? Itu intinya kan? Yes. Palestina adalah satu wilayah yang strategik. Iya, maksud saya ingin memperkuat bahwa Anda saat ini menyerang sipil Palestina itu dan perang ini antara Hamas dan Israel itu hanya alasan saja kan? Tanpa ada perang Hamas dan Israel pun Anda akan membunuh orang-orang Palestina itu. Ketika kami bisa menguasai Gitu. wilayah itu, kami bisa menguasai beberapa wilayah. Tapi Anda tahu nggak konsekuensinya saat Anda ini hari ini ingin menghancurkan Palestina itu sama dengan Anda itu mengobarkan perang dengan seluruh umat Muslim di dunia saat ini. Ya memang. Anda sudah siap? Oh, saya sudah fight. Begitu ya. Ya. Termasuk skandal. Ya. Apa ya? Amerika. Kenapa Amerika? Karena Support. Anda berani karena didukung oleh Amerika. Ya. Karena Amerika memberikan jaminan Ya. akan membantu Israel sampai mendapatkan tujuannya. Ya. Jadi sebenarnya sudah ada kontrak yang rahasia di antara Israel dan Amerika ya. Dengan berbagai dalih Amerika seperti itu, intinya memang mereka ingin membantu negara Anda untuk menguasai Palestina. Itu kan? Hamas itu berarti kan di luar semua itu hanya apa ya? Hanya alasan aja, alibi Anda untuk bisa
membenarkan agresi Anda di Palestina. Ya, Dan saya masih ingat saat itu juga saya melihat membaca satu berita pembantaian Muslim di Masjid Al-Aqsa dan ada korban sampai jumlah 29 orang waktu itu. Itu dan saya yakin itu adalah salah satu pemicu awal. Anda membuat satu pemicu, membuat satu penyebab agar Hamas itu melakukan satu tindakan bukan brutal. Kalau saya tidak saya katakan brutal karena saya berada di pihak Palestina. Mereka menyusun satu strategi untuk membalas rasa sakit hati karena saudaranya dibunuh, dibantai. Dan Anda udah tahu itu kalau menurut saya. Iya kan? saya sudah tahu. Dan memang sengaja. Saya mau tahu kekuatan Hamas seberapa besar. Jadi Sama seperti pemimpinnya tuh. Judin. iya. Saya pengen tahu. Pokoknya intinya berarti ini cuma semua itu hanya sandiwara. Ya, Sandiwara strategi Anda untuk supaya penyerangan Israel ke Palestina itu berjalan. Itu aja kan intinya. biar kami tahu seberapa besar kekuatan. Gitu. Ya, karena selama ini tertutup. Kalau saya lihat profil Anda itu masih termasuk usia muda lah. Usia Anda baru 46 tahun. Tapi misi Anda itu udah sungguh luar biasa. Karena memang saya dididik. Anda memang sudah dipersiapkan. Saya terdidik. Saya dari kecil itu sudah menganalisa strategi perang. Strategi perang dari zaman para pendahulu Muslim. Jadi Anda pelajari ya, bagaimana Muslim bisa memenangkan perang-perangnya dulu, dan Anda yakin dengan hasil kesimpulan Anda dengan cara ini Anda bisa memenangkan perang melawan Muslim gitu. Ya, saya lihat kelemahan. Tapi kalau menurut saya Anda berarti kurang update tuh. Kan di dalam perkembangannya selama hampir 40 hari penyerangan Anda ke Palestina, Anda belum bisa menundukkan Palestina. Apakah Anda tidak tahu, tidak mendengar bahwa tentara-tentara Anda ataupun tentara bantuan dari Amerika maupun dari negara yang lain itu hancur dengan pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Sebagian kecil. Nanti bakal ada gelombang yang besar lagi. Kami korbankan. Korbankan bagaimana maksudnya? Ya, korbankan rakyat kami. Terus nanti tentara Anda dari mana? Oh, nanti ada persiapan. Kami sudah mempersiapkan. Dari beberapa negara, termasuk tentara-tentara kami juga masih ada. Belum terlihat hari ini. Belum. Anda sembunyikan? Ya, Di mana? tidak perlu kalian tahu. Tunggu saja saatnya. Dan yang bisa memberikan perintah itu Anda, bukan Netanyahu. Ya, saya mengendalikan. Gitu. Sedikit saya melenceng dari obrolan kita tentang perang. Ya, Apakah Anda sudah berkeluarga? saya sudah berkeluarga. Punya anak? Ya, Berapa anak Anda? kenapa kamu tanya? Ya, biar lebih santai aja ngobrolnya, tidak terlalu Tidak tegang. usah tanya. Tidak usah tanya. Ya, harus jawab, harus bisa menjawab dan harus mau menjawab. Kalau tidak, perut kamu akan kepanasan, panasnya, sesakit-sakitnya. Yuk kasih apa ini? Yuk kasih apa? Ya nggak kasih apa-apa. Cuma saya ingin kita ngobrolnya ya. Saya bertanya, Anda menjawab, itu aja. Berapa anak Anda? 3. 3. Dan kalau saya tidak salah mendengar juga salah satu ponakannya Netanyahu tewas di medan tempur. Apakah anak Anda ada yang ikut berperang? Tidak. Anda sembunyikan. Keluarga Anda dijaga. Ya, terjaga.
pantas tidak pernah muncul di media tentang kondisi keluarga Anda, istri Anda dan anak-anak Anda. Nah, saya maksudnya kenapa saya bertanya demikian? Ya, saya mau ngobrol dengan Anda tadi dari sisi Anda sebagai seorang pribadi yang memiliki pangkat yang luar biasa di Israel sebagai Menteri Keamanan, dan pada hakikatnya Anda bisa mengendalikan Netanyahu, karena saya juga tahu jadinya Netanyahu sebagai Perdana Menteri di Israel itu ya hampir 50% jasa Anda. You tahu dari Nah, mana? ya ada banyak sebenarnya di media, banyak rahasia itu You tahu ada dari mana? di media. Nah, maksud saya begini, saat Anda itu tadi saya katakan Anda itu punya satu rasa sangat benci begitu luar biasa kepada Muslim, bahkan seolah-olah mendapatkan satu kepuasan saat dua remaja itu membunuh satu keluarga Muslim, bahkan sampai bayinya dibunuh. Apakah Anda tidak melihat atau merasakan di situ bagaimana kalau Anda, istri Anda dan anak Anda itu yang dibunuh oleh orang seperti itu? Tidak pernah terbayangkan seperti itu. Kenapa? No. Karena Anda merasa yakin dengan pertahanan-pertahanan itu. Ya. Aman anak Anda gitu. Yakin nggak anak Anda itu akan selamat? Istri Anda akan selamat? Safe. Anda sembunyikan di mana? Kalau misalkan saya undang mereka ke sini, saya tarik mereka ke sini, Anda percaya? No. Kenapa? No. Family. Safe. Memang berapa penjaga yang Anda tugaskan untuk menjaga keluarga Anda? Banyak. Saya bisa memberikan gambaran sama Anda di mana keluarga Anda walaupun Anda tidak memberitahu. Percaya Anda? Percaya nggak kalau saya bisa memberikan? Akan saya tunjukkan walaupun Anda tidak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana menjadi terlihat di mana lokasi titik keluarganya Allah. Apakah itu keluarga Anda? Iya. Apakah Anda masih merasa keluarga Anda aman setelah saya bisa melihat mereka dari sini? You siapa? You siapa? Saya orang Indonesia. Saya Muslim. Damn. Ya kalau mereka udah bisa saya lihat dari sini, You sudah macam-macam. Ya. macam-macam kenapa? You sudah macam-macam dengan Ya semua penjaganya tertidur. Allah. Mau You jaga sudah apa mereka? macam-macam. Semuanya mereka tertidur. Saya tinggal ambil mereka. Gimana? Masih bisa sombong kamu? Saya ambil mereka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, 9 roh 7 sukma dari seluruh keluarganya, istrinya dan ketiga anaknya. 9 roh 7 sukmanya tarik masuk Allah. Ini mereka. Subhanallah. You sakti. Enggak. Hanya karena Allah izinkan. You sakti. Bagaimana sekarang? Bisa Anda melindungi mereka? Tadi kan Anda bilang bahwa Anda yakin bisa menghancurkan, menguasai Palestina dengan kekuatan yang Anda miliki, dengan seluruh strategi yang Anda punya. Tapi untuk menyelamatkan keluarga Anda seperti apa? Kenapa saya harus dibenturkan dengan seperti ini? Ya, Saya anggap aja itu ujian kepintaran Anda. Kan Anda
merasa pintar, merasa keilmuan Anda itu udah yang paling hebat di dunia ini, bisa menguasai sebuah wilayah dan bahkan ingin menghancurkan muslim seluruh dunia. Ya, coba Anda lindungi keluarga Anda kalau memang Anda merasa hebat. Untuk melindungi keluarga Anda aja Anda sudah tidak mampu. Ya, karena saya dikunci ini. Entah saya di mana ini. Ya namanya perang itu kan bebas. Mau dengan cara apa? Anda aja bebas menggunakan apapun. Anda juga bekerja sama dengan sekte-sekte yang ada di negara Anda. Saya bunuh anak Anda satu. Allah. Bagaimana perasaan Anda melihat orang yang Anda cintai, orang yang Anda lindungi, terbunuh di depan mata kepala Anda sendiri, tanpa Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ini nanti saya bunuh semua ini. Ya sebagai karma. Bukan karena saya benci mereka, tapi karena karma perbuatan kamu yang luar biasa. Yang begitu biadab membunuh muslim-muslim yang tidak berdosa. Kenapa ya bunuh anak saya? Ya karena Anda. You nggak ada urusannya sama. Ada. Kan tadi Anda yang ngomong, saya itu ingin menghancurkan muslim di seluruh dunia. Ya berarti termasuk saya dong. Saya juga seorang muslim. Iya kan? Ya berarti Anda memusuhi saya, berarti saya musuh Anda. Ya, Indonesia. Hei Indonesia. Bahkan kan Netanyahu pernah menyampaikan di publik, karena Indonesia ikut campur, akan mengatakan bahwa Indonesia akan diratakan sama dengan Palestina. Iya kan? Nah berarti Anda memang benar udah menantang Indonesia. Saya mewakili ya minimal. Ya sekarang wajar kok kalau saya bunuh keluarga kamu. Bagaimana kamu menyelamatkan dua anak kamu lagi sama istri kamu ini? Saya mau bunuh mereka ini. Katanya kamu punya pasukan-pasukan khusus, punya tentara-tentara khusus yang dipersiapkan untuk menguasai Palestina yang sedang kamu siap. Untuk nyelamatin keluarga kamu aja nggak sanggup, apalagi merebut Palestina yang dilindungi oleh Allah. Tentara saya tuh real. Nah kan ini anak kamu juga real. Mimpi. Kamu mimpi, silakan kamu cubit tangan kamu. Mimpi. Ya, coba kamu bangun kalau mimpi. Kamu lihat anak kamu tuh. Saya bunuh lagi. Mimpi bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya sama ibu saya. Gemblang cakap pecah kepalanya 1 juta terima kalimat Allah. Semua. Mimpi buruk ini. Mimpi buruk. Ya. Coba kamu telepon sama penjaga-penjaga kamu di sana. No. Apaan? Ada saya izinkan kamu telepon silahkan. Tinggal istri kamu ini. Kamu nggak sayang sama istri kamu? Mimpi. Kamu anggap mimpi ini. Ya. Nanti besok kamu bangun tidur, Ya, anak istri kamu udah tidak ada. Ya, ini mimpi. Lah. Mimpi. Ya. Terus kalau misalkan tangan kamu saya potong. Allah dengan izin guru saya sama sayang coba
Semua tangannya tertusuk dengan 1000 Allah, tertusuk dengan ribuan satu titik Allah, menusuk tangannya semuanya. Allah. Mimpi. Kalau mimpi rasa sakitnya ya kerasa lah. Mimpi. Tadi mimpi. Bukan mimpi, otak kamu udah bingung bagaimana menyelamatkan keluarga kamu. Mimpi. Not real. Kalau mimpi masa nggak bangun-bangun kamu? Bangun dong. Nah, kayaknya mimpi. Ya, mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Cahaya Nirwana. 9 roh 7 sukma dari salah satu yang bertugas menjaga, yang bertanggung jawab menjaga keluarganya. Dan tarik saya Allah masuk. Oh, katanya mimpi. Coba kamu ngobrol tuh sama penjaganya. Katanya mimpi. What? Time. Ini sudah berani bunuh anak saya. Ya berani kan, dari tadi juga udah ngomong. Kamu nih nggak percaya. Terus gimana istri kamu nih? Kasihan lah, udah di dunia sendirian nih ikut anaknya. Nanti selamatin sama siapa itu? Yahweh kan ya. Itu kan karma karena kamu membenci muslim. Kamu sudah begitu lewat batas kalau menurut saya. Kebencian kamu terhadap muslim tanpa alasan, kamu sampai menghalalkan semua pembantaian terhadap muslim. Dan kamu melakukan itu di salah satu tempat yang disucikan oleh umat Islam, Masjid Al-Aqsa. Penentangan kamu itu luar biasa. Iya, bisa jaga. Ayo ngomong. Kok nggak bisa ngomong sekarang? Tadi kayaknya sombong banget gitu. Nggak bisa ngomong Anda. Saya harus terus perang. Ya, saya harus terus perang. Harus perang. Ya. Sekalipun semua keluarga kamu. Ya. Berarti udah lepas aja ya. Ya. Oh gitu. Ya udah sekalian ikut Allah. Ya. Harus perang. Harus perang. Ya. Ya sekarang berarti perang sama saya. Ya. Ayo. Kemampuan kamu apa? Datang ke negara I. Ya sekarang kamu udah datang ke negara saya, udah sini perang. Kamu licik. Israel itu lebih licik. Kamu licik. Kan tadi kamu yang bilang bahwa kamu biadab. Semua perbuatan kamu itu hanya sandiwara. Itu kan licik berarti. Kamu biadab. Kamu jauh lebih biadab. Kamu tidak punya nyali. Kalau saya tidak punya nyali, saya tidak undang kamu ke sini. Ya, ayo datang ke negara saya.
Ya sama aja. Kamu datang ke negara saya, katanya mau meratakan Indonesia. Sekarang udah di Indonesia. Masa cuma teriak-teriak doang gitu? Ya semua lecek. Ya semua lecek. Bukan licik, itu strategi perang. No. Kamu aja nggak mau dibilang licik. Strategi perang. Ya ini strategi perang. No. Terus sekarang apa yang mau kamu lakukan? Saya akan kerahkan semua prajurit saya. Nanti tunggu Indonesia. Ya kalau andanya sehat, kalau andanya sakit, Prajurit kami sudah tahu. ya namanya prajurit itu kalau udah komandonya udah No. meninggal itu kocar kacir. No. Kan mereka begitu membanggakan kamu, begitu menyukai prinsip-prinsip kamu, begitu terhipnotis oleh Mereka kamu. tetap fight. Ya saat kamu ada, kalau kamunya nggak ada, ya tunggu waktunya. ya saya tunggu. Tunggu Kita sama-sama menunggu. Sudah ada yang mengatur semuanya. Kita hanya menjalankan proses saja. Tunggu waktunya Indonesia. Sekarang kalau saya serang kamu, bisa kamu tahan? Kamu suruh nyerang saya sekarang nggak mau? Saya serang kamu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya yang Cahyan Nirwana. Ajian Kemplang Jagat 1 juta triliun kali hancur pecah kepalanya Allah. Tembus sampai ke jasad Allah. Allah. Dengan izin pertas jantungnya Allah. 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 Itu justru lempar ke bumi Allah semua Allah baik buah mediatornya semuanya masuk semua efek-efeknya, semua luka-lukanya, semua datang otomatis, energinya pun semua luka-lukanya sembuh datang Allah. Semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh subscribernya pada bukan Cahaya Siliwangi, saya ucapkan terima kasih atas doanya. Baru saja kita selesaikan konten pada kesempatan kali ini, dan memang kita ketahui ternyata memang Itamar inilah yang punya peranan penting ya dari seluruh agresi Israel terhadap Palestina. Karena memang Netanyahu itu sendiri, dia itu adalah termasuk salah satu kader yang dibentuk oleh dia untuk untuk mewujudkan kebenciannya dia terhadap Muslim. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengurangi kekuatan-kekuatan musuh yang ada di sana. Kita kembali panjatkan doa kita semuanya kepada seluruh warga Palestina yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, agar mereka diberikan ketabahan, kekuatan, amin. Dan keadaan yang lebih baik ke depannya. Amin. Alhamdulillah, sekali lagi kami berdua
mengucapkan ya, apabila dalam dialog ini ada satu kesalahan, itu tidak terlepas kami sebagai manusia biasa, dan apabila ada satu kebenaran, itu semua nyatanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berdua mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.